Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran ekonomi kelas 12 KD2, yaitu persamaan dasar akuntansi. Baiklah, langsung saja kita mulai dari penjelasan mengenai klasifikasi akun. Akun, apa itu akun? Akun adalah sebuah wadah untuk mewadahi transaksi. Jadi setiap transaksi akan memiliki akun yang berbeda-beda. Gitu. Jadi akun itu berfungsi untuk membedakan transaksi. Sekali lagi, setiap transaksi akan dicatat dalam akunnya masing-masing. Nah, klasifikasi akun itu ada berapa? Baik ya. Secara umum akun itu dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Ya, ada dua golongan akun. Golongan akun disebut akun real dan akun nominal. Dimana akun real itu isinya 3 macam akun, yaitu yang pertama harta atau aset, yang kedua utang atau bisa disebut kewajiban, bisa juga disebut liabilitas. Yang ketiga modal, bisa disebut ekuitas. Akun real isinya 3, harta atau aset, utang atau kewajiban atau liabilitas, modal atau ekuitas. Sedangkan akun nominal isinya 2, yaitu pendapatan dan beban gitu. Kemudian klasifikasi akun ya di golongannya masing-masing, akun real dan akun nominal ya, itu nanti dirinci lagi ya. Harta nanti ada berbagai macam bentuk harta ya. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar itu artinya harta yang mudah berubah, harta yang mudah dilikuidasi gitu. Harta tetap itu harta yang susah untuk dilikuidasi, susah untuk berubah. Nah, contohnya di sini bisa saja gedung atau tanah atau kendaraan dan sebagainya yang sifatnya itu relatif susah untuk dilikuidasi atau dicairkan. Utang juga begitu, nanti ada utang lancar, ada utang jangka panjang namanya. Utang jangka pendek, utang jangka panjang. Gitu nggih. Nah, yang akan kita pelajari di sini, kita fokus ke ini ya, persamaan dasar akuntansi. Untuk rinci dari golongan akun ini akan kita pelajari di KD selanjutnya, yaitu tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang ini kita belajar dulu mengenai persamaan dasar akuntansi. Baik, persamaan dasar akuntansi ya, jadi akuntansi itu dasarnya adalah sebuah persamaan. Persamaan itu bentuknya seperti apa ya, persamaan itu seperti ini. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Nah, terus hubungannya apa sama yang ini ya? Kita hubungkan ya. Aktiva itu isinya adalah
harta. Aktiva itu harta. Pasiva itu adalah utang plus modal. Gitu ya. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Nah, artinya harta sama dengan utang plus modal ya. Harta atau aset sama dengan utang plus modal. Kenapa bisa seperti ini? Karena begini. Harta itu adalah sesuatu yang dimiliki, dimiliki oleh perusahaan. Sesuatu yang real yang dimiliki perusahaan. Utang dan modal itu adalah sumber dari apa yang dimiliki perusahaan. Contoh, Pak Aziz punya celana dan baju. Ya, ini adalah hartanya Pak Aziz. Ya, ini adalah harganya Pak Aziz. Harganya celananya contoh 200.000, bajunya 100.000. Oke ya. Ternyata untuk beli celana dan baju itu, celana Pak Aziz dibeli dengan uangnya Pak Aziz sendiri, berarti itu modal ya, modalnya Pak Aziz untuk beli celana, asalnya dari modalnya Pak Aziz dipakai 200.000 berarti ya, 200.000. Baju 100.000 ternyata Pak Aziz belinya pinjam uang temennya, ya, jadi utang ya, utang sebesar 100.000. Nah, berarti harta Pak Aziz yang nilainya 300.000 tadi, nah, sumbernya dari mana? Dari modalnya 200 dan dari utang 100. Maka harta sama dengan utang plus modal. Begitu nggih? Konsep sederhananya seperti itu ya. Kemudian penerapan dalam KD1 ini kita akan menerapkannya di dalam transaksi perusahaan ya. Ya, caranya seperti apa? Mari kita jelaskan di sini. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit merinci golongan yang harta tadi. Harta ya, nanti di dalamnya kita pisahkan menjadi lancar dan tetap. Nah, ya. Harta lancar itu di dalamnya ada kas. Yang pertama kas. Kas itu adalah uang tunai yang dimiliki. Yang kedua ada piutang. Piutang itu lawannya utang. Kalau utang kita yang meminjam, tapi kalau piutang kita yang memberi pinjaman. Yang ketiga ada namanya beban dibayar di muka. Maksudnya apa? Ini sebuah tanggungan yang belum kita nikmati gitu ya. Belum kita nikmati fasilitasnya, tapi sudah kita bayar di awal gitu. Contoh kita menyewa gedung. Itu setahunnya 12 juta. Kita belum menikmati setahun, baru mau menyewa sudah bayar 12 juta. Itu namanya sewa dibayar di muka. Ya maksudnya di sini, beban dibayar di muka. Itu masuknya ke harta. Ya, karena dia seperti piutang. Jadi kita memberikan uang untuk sewa tadi, kita memberikan uang tapi kita belum menerima fasilitasnya. Jadi kita boleh menagih fasilitasnya. Itu seperti piutang ya. Jadi masuknya ke aset atau harta lancar. Yang aset tetap nanti yang lancar masih ada, namanya perlengkapan. Aset tetap nanti ada peralatan, ada mesin, ada gedung, ada tanah, ada kendaraan, gitu ya. Umumnya akun yang ada di persamaan dasar akuntansi adalah akun-akun ini.
Bedanya apa perlengkapan dan peralatan? Perlengkapan itu adalah barang-barang yang habis dipakai, barang-barang yang berkurang saat digunakan. Contoh, buku, pensil, alat tulis itu ya, alat tulis kantor. Kemudian alat-alat operasional, kalau perusahaannya bengkel mungkin ada alat operasionalnya, oli atau pelumas alat-alat itu ya, vaselin gitu ya. Pokoknya alat-alat operasional, bahan-bahan operasional yang habis dipakai itu namanya perlengkapan. Kalau peralatan itu yang tidak habis dipakai, contoh meja, kursi, ya tidak habis ya, tidak, meskipun dipakai terus tapi barangnya tidak berkurang, itu namanya peralatan. Tuh. Kemudian mari kita lihat penerapannya. Nanti kita menerapkannya dalam sebuah tabel ya. Tabelnya seperti ini. Maaf, saya membuatnya sederhana saja. Nanti silahkan dibuat lebih rapi ya. Ya. Anggap saja dalam perusahaan itu kita memasukkan akun-akun ini ya, kas, piutang, langsung perlengkapan aja, perlengkapan, peralatan, udah gitu aja. Di sini ada utang dan modal ya. Saya contohkan sederhana seperti ini ya. Contoh, pada tanggal 1 pemilik perusahaan menyetorkan modal. Perusahaan menyetorkan modal sebesar 2 juta rupiah. Nah, maka kita akan menganalisisnya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Menyetor modal itu berarti perusahaan menerima kas ya. Berarti kasnya akan bertambah sebesar 2 juta. Saya tuliskan begini saja ya karena tidak muat. Bertambah 2 juta. Kemudian asalnya dari mana 2 juta tadi? Oh, dari pemilik usaha langsung. Maka itu adalah modal ya. Rp 2 juta. Ya, sesuai persamaan tadi, harta berupa kas adalah bersumber dari utang dan modal. Nah, berarti harus berpasangan seperti ini. Kalau kita belajar di KD sebelumnya, namanya adalah prinsip mempertemukan atau prinsip matching gitu ya. Matching, itu mempertemukan dua sisi. Nggak bisa satu tok yang berubah, nggak bisa, minimal ada dua. Begitu. Kemudian tanggal 2 membeli perlengkapan ya, tapi belum dibayar alias kita masih berhutang gitu ya. Beli perlengkapan 1 juta masih belum dibayar, maka nanti seperti ini, perlengkapan akan bertambah 1 juta. Asalnya dari mana? Dari utang ya, Rp 1 juta. Kemudian setiap ada 2 seperti ini, kita jumlahkan ya, kita saldo, kita hitung saldonya. Nah, berarti saldo kas masih 2, saldo perlengkapan 1, saldo utang 1, saldo modal 2 ya. Maka sesuai persamaan dasar tadi, harta 3 juta, harta ya, semua ini harta atau aktiva, sama dengan utang plus modal 1 plus 2, 3 dan 3 sama ya. Oke. Kemudian tanggal 3 katakanlah membeli peralatan 1 juta tunai ya, berarti kita membayar. Kalau begitu peralatannya bertambah 1 juta. Asalnya dari mana? Tunai, berarti kita pakai kasnya berkurang. Kalau berkurang kita tuliskan dalam kurung Rp 1 juta seperti ini. Kemudian karena sudah 2 ya, kita saldo lagi, kita tuliskan saldonya.
2 kurangi 1 berarti masih 1. Masih 1. Masih 1. Masih 1. Masih 2 ya. 1 1 1 3 1 2 juga 3 ya. Berarti harta 3 juta, utang plus modal juga 3 juta, atau aktiva 3 juta, pasiva 3 juta, maka tetap imbang. Nah, prinsip yang kita gunakan ini tadi ya disebut matching principle. Nah, kemudian ini disebut persamaan dasar akuntansi. Baiklah anak-anak, saya rasa demikian penjelasan KD 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.